Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita merampungkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabin nikah, bab isyratin nisa, yaitu bab tentang mempergauli istri. Tersisa dua hadis yang belum kita baca di dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis Jabir ibn Abdullah yang masih berkaitan dengan azl. Sementara hukum azl kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun hadis Jabir belum kita baca. Nah, adapun hadis Jabir bin Abdullah ini menunjukkan kebolehan melakukan azl bagi para suami. Kemudian hadis yang kedua yang insyaallah juga akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis Anas bin Malik tentang menggilirnya Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya di satu malam. Nanti bagaimana penjelasannya akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini insyaallah biidznillah. Adapun untuk hadis Jabir, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Jabirin qala, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kunna na'zil, kami ini melakukan azl. Definisi azl kemarin sudah kita pelajari, kita sampaikan, yaitu seorang suami yang melakukan hubungan badan dengan istri kemudian menarik keluar alat kelaminnya sebelum air maninya itu keluar, sehingga air maninya itu dikeluarkan di luar kemaluan istri, bukan di dalam kemaluan istri. Tujuannya melakukan hal ini agar tidak terjadi kehamilan, artinya mencegah untuk terjadinya kehamilan. Perkara ini ada dua hadis kemarin sudah kita bahas. Yang satu terkesan mencela perbuatan yang demikian ketika dikatakan al-wa'dul khafi, jadi mengubur anak yang hidup-hidup, dikabarkan demikian. Tetapi di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendustakan perkataannya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya perilaku yang demikian ini adalah al-mau'udah as-sughra, yaitu mengubur bayi hidup-hidup namun skalanya dalam skala yang kecil. Nah, telah kita sampaikan bahwasanya hukum azal kemarin, para ulama menyampaikan bahwasanya hal tersebut itu tidak mengapa untuk dilakukan, akan tetapi hendaknya ada keridhaan dari istri, karena melakukan hubungan badan ini kedua belah pihak itu harus merasakan kenikmatannya satu sama lain, sehingga ketika ada kenikmatan yang terkurangi akibat melakukan azl ini, hendaknya hal tersebut juga dikomunikasikan antar suami dengan istri. Nah, hadis Jabir ini ketika mengatakan kunna na'zil, hal ini menunjukkan para sahabat. Kunna di sini adalah para sahabat, kami para sahabat na'zil, melakukan azl, diungkapkan dengan fi'il mudhari. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya seringkali saya sampaikan ketika ada redaksi kana, jadi dalam bahasa Arab kana itu adalah fi'lun naqis, satu dari sekian fi'il naqis, fi'il yang dia tidak memiliki fa'il. Nah, dalam kajian ilmu nahu, fi'il yang tidak memiliki fa'il, tetapi karena ini dia memiliki ism. Nah, ini uniknya fi'il naqis demikian. Nah, jadi kana ini ketika bertemu dengan fi'il mudhari, dirangkaikan dengan fi'il mudhari, kunna na'zil. Karena dari derivasi kata kana,
kana yakunu kaunan, ketika disematkan dhamir nahnu menjadi kunna. Jadi kana ketika bertemu dengan fi'il mudhari, kemarin telah kita sampaikan makna yang terkandung di dalamnya bahwasanya aktivitas tersebut itu sering kali dilakukan. Maka kalau kita bawa kepada hadis ini, maknanya adalah dulu kami itu para sahabat sering kali melakukan azl. Maka ketika para sahabat itu sering melakukan hal ini, menunjukkan bahwasanya perilaku tersebut bukan perilaku yang terlarang. Ala ahdi Rasulillah, di masa Nabi SAW masih hidup. Ala ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah, yaitu pada saat Nabi masih hidup, kita sering melakukan azl dengan istri-istri kita. Wal Qur'anu yanzil, pada saat itu Al-Qur'an sedang turun. Wal Qur'anu yanzil diungkapkan juga dengan fi'il mudhari yang menunjukkan makna peristiwa tersebut itu sedang berlaku. Nah, sehingga hal ini menunjukkan kepada kita ketika Al-Qur'an itu terus saja turun dan perilaku ini dilakukan oleh para sahabat, dan ayat-ayat yang turun di dalam Al-Qur'an dan wahyu-wahyu yang lain tidak ada teguran dari Allah Azza wa Jal, hal ini menunjukkan perilaku azl ini diperbolehkan, sehingga ini semakin menguatkan pandangan secara hukum asal bahwasanya azl yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri ini tidak mengapa, dan hal tersebut itu boleh untuk dilakukan. Kemudian sahabat Jabir bin Abdullah melanjutkan mengatakan, walau kana syai'an yunha anhu, kalau memang perkara ini dilarang oleh Allah Azza wa Jal, lanahana anhul Qur'an, sungguh Qur'anlah yang pertama kali akan melarangnya. Karena tidak didapati larangan ketika Al-Quran itu turun tentang azl ini, maka yang demikian ini bukan merupakan suatu hal yang terlarang. Al-hadits muttafaqun alaih wali muslimin. Kemudian di dalam redaksi Imam Muslim, fabalagha dzalika Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, kabar bahwasanya para sahabat itu sering melakukan azl terhadap istri-istrinya itu juga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perilaku yang ini biasa dilakukan suami terhadap istri di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ketika berita tersebut sampai kepada Nabi, falam yanhana anhu, Rasulullah tidak melarang kami. Hanya saja kemarin kita dapati hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan perilaku tersebut itu dengan al-wa'dul khafi, yang sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim kemarin. Jadi mirip seperti mengubur bayi hidup-hidup, dalam artian sama-sama mencegah terjadinya kehidupan. Hanya saja tidak dikenakan dosa karena belum bisa disebut sebagai manusia. Artinya sperma yang dikeluarkan oleh suami maupun kemudian ovum yang dihasilkan oleh istri itu ketika belum bertemu ini belum disebut manusia. Nah, kalau sudah jadi jabang bayi itu baru bisa disebut manusia. Ketika membunuh dan menghalangi kehidupannya, inilah yang kemudian tercela. Yang mana Allah kalamkan wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi yang hidup-hidup itu dikubur, nanti kelak di akhirat ditanyakan bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh. Jadi ketika sudah menjadi memiliki bentuk manusia, jabang bayi itu sudah memiliki bentuk manusia, ini yang kemudian dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan, wa'dul khafi itu. Al-mau'udah. Adapun wa'dul khafi ini disamakan dalam artian sama-sama menghalangi kehidupan. Nah, demikian ini hadis yang terakhir yang berbicara mengenai azl, mengenai hukum azl yang sudah kita bahas sebelumnya. Tersisa hadis terakhir dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang mengabarkan tentang pergaulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergauli istrinya.
Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu yatufu itu berkeliling. Makna dasarnya secara bahasa adalah berkeliling. Berkeliling itu apa? Mendatangi ala nisaihi, terhadap istri-istrinya, bighuslin wahid, dengan satu kali mandi. Jadi berkeliling mendatangi istri itu bukan hanya keliling datang saja, tetapi keliling datang kemudian melakukan hubungan badan satu persatu terhadap istrinya itu dalam satu malam dengan sekali mandi. Sekali mandi ini pada setelah selesai menunaikan hajatnya dengan istri yang terakhir. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, wal lafdzu li Muslim, akan tetapi redaksi ini adalah redaksinya Imam Muslim. Dalam redaksi yang lain, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu memberikan keterangan, walahu tis'u niswatin, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 9 istri. Ketika Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengabarkan Rasulullah itu memiliki 9 istri pada saat itu, artinya aktivitas ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di masa periode akhir beliau, bukan di awal-awal hijrah. Karena ketika Nabi awal hijrah ke Madinah, Nabi itu hanya bersama dengan wanita yang telah menjadi istri Nabi dan mendampingi Nabi adalah ibunda Saudah bintu Zam'ah. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha belum bersama dengan Nabi di awal hijrahnya Nabi. Nanti pada beberapa bulan setelahnya barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berumah tangga bersama dengan ibunda Aisyah, tinggal dan tidur di satu rumah setelah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangunkan. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu wafatnya ibunda Khadijah di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah menikahi ibunda Saudah terlebih dahulu, baru kemudian menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ibunda Aisyah pada saat itu berumur masih 6 tahun, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melakukan hubungan badan dan bermalam berdua. Akan tetapi status sudah menjadi istri Nabi. Nanti ketika sudah dewasa, sudah sampai pada sinnul haid, sudah sampai pada umur di mana seorang wanita itu sudah mengeluarkan darah haid, artinya sudah dianggap dewasa, barulah Nabi itu berumah tangga, tidur berdua dan tinggal satu rumah dengan ibunda Aisyah, yaitu pada saat sudah di Madinah. Maka kalau kita hitung tahun ke-10 kenabian, kemudian tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, di tahun 10 kenabian ibunda Aisyah berumur 6 tahun. Maka 3 tahun setelahnya pada saat Nabi hijrah, ibunda Aisyah umurnya sudah 9 tahun. 9 tahun itu adalah usia di mana seorang wanita pada umumnya itu sudah mengalami menstruasi. Artinya sudah dianggap dewasa dan dianggap akil balik pada usia tersebut. Pada saat sudah sampai pada usia menstruasi tersebut, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama dengan ibunda Aisyah. Singkatnya di sini tahun pertama Hijriah, Nabi Muhammad itu bersama dengan ibunda Saudah, baru kemudian bersama dengan ibunda Aisyah. Belum menikahi istri-istri yang lain. Masuk di tahun kedua Hijriah juga demikian. Terjadi pertempuran Badar di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Setelah pertempuran Badar itu salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah radhiyallahu taala anhum, terluka. Abu Salamah terluka, baru kemudian Abu Salamah itu wafat beberapa bulan setelah pertempuran Badar. Ketika sudah wafat dan kemudian selesai
masa iddahnya Ummu Salamah dilamar oleh Nabi SAW. Itu di penghujung kalau beberapa waktu setelah perang Badar itu Ramadan tahun kedua Hijriah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau dihitung kira-kira masa iddahnya itu 3 kali sucinya Ibunda Ummu Salamah, berarti perkiraannya Ibunda Ummu Salamah ini baru dinikahi Nabi ketika tahun ketiga Hijriah. Nah, masuk tahun ketiga Hijriah, istri Nabi SAW pada saat itu 3. Tetapi secara keseluruhan wanita yang telah dinikahi oleh Nabi SAW itu 4 orang bersama dengan Ibunda Khadijah gitu kan. Nah, di tahun yang sama yaitu tahun ketiga Hijriah, sahabat Nabi yang juga ikut bertempur di perang Badar juga wafat, yaitu suami dari Zainab bintu Khuzaimah. Maka Rasulullah juga menikahi Ibunda Zainab bintu Khuzaimah di tahun ketiga Hijriah. Namun Ibunda Zainab bintu Khuzaimah ini setelah beberapa bulan, ketika ada riwayat yang menyatakan 30 hari setelah menikah dengan Nabi, ada yang menyatakan berapa bulan setelah menikahnya Nabi beliau wafat. Artinya pernikahan beliau dengan Nabi ini tidak berumur panjang. Setelah itu Ibunda Zainab bintu Khuzaimah itu wafat di tahun yang sama, di tahun ketiga Hijriah. Maka di tahun ketiga Hijriah ini kemudian Rasulullah menikahi Ibunda Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di tahun keempat. Jadi setelah tahun ketiga kemudian masuk tahun keempat menikahi Ibunda Hafsah, sehingga kemudian istri Nabi SAW pada saat di tahun keempat Hijriah yang hidup tinggal bersama dengan Nabi itu 4 orang. Maka yang dikabarkan oleh Anas bin Malik ini belum terjadi karena belum sampai 9 istri Nabi di tahun keempat Hijriah. Tahun ketiga Hijriah tadi terjadi pertempuran Uhud gitu kan. Tahun keempat Hijriah tidak terjadi pertempuran besar, tetapi ada beberapa operasi militer seperti pengusiran Bani Nadir pada saat itu. Masuk di tahun ke-5 Hijriah, di akhir tahun ke-5 Hijriah setelah pertempuran Ahzab dan pertempuran Bani Quraidah, Nabi Muhammad SAW menikahi Ibunda Zainab bintu Jahash. Ini yang paling membawa pergunjingan orang-orang munafik di Madinah. Karena ayat yang baru turun pada saat itu sampai pada tahun keempat Hijriah itu adalah ayat poligami atau ayat ta'adud di surah An-Nisa yang jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi itu 4. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu menikahi Ibunda Zainab bintu Jahash di tahun ke-5 Hijriah, istri Nabi itu menjadi 5. Wah, ini jadi pergunjingan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Kenapa kok menikahi lebih dari 4? 1. Kemudian yang kedua, yang dinikahi adalah istri dari anak angkatnya sendiri, gitu loh. Yaitu Zaid bin Harithah. Nah, pergunjingan ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik kemudian Allah tegaskan dengan turunnya surah Al-Ahzab, bahwasanya Allah hendak membatalkan adat tabanni, adat untuk mengangkat anak yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu, sebagai bentuk penegasan bahwasanya adat tradisi mengangkat anak ini benar-benar dihapuskan dalam syariat Islam, yaitu ayah angkat itu boleh menikahi mantan istri dari anak angkat setelah diceraikan, dan Allah sendiri yang langsung menikahkannya. Nah, ini yang kemudian membuat Ibunda Zainab bintu Jahash berbangga di antara ummahatul mukminin yang lain, bahwasanya kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara aku dinikahkan langsung oleh Allah Azza wa Jal. Perintah nikahnya langsung dari Allah Azza wa Jal. Itu tahun ke-5 Hijriah. Sampai di sini istri Nabi baru 5, belum 9. Masuk di tahun ke-6 Hijriah terjadi pertempuran Quraisy, yaitu pertempuran Bani Mustalik. Ditawan beberapa tawanan, dan di antara tawanan tersebut ada Ibunda Juwairiyah bintul Harith
yang mana Ibunda Juwairiyah bintul Haris pada saat itu ketika menjadi tawanan mendapat bagian dari siham atau bagiannya siapa? Sabit ibn Qais ibn Syammas. Nah, Ibunda Juwairiyah tidak mau menjadi budaknya siapa? Sabit ibn Qais ibn Syammas. Mungkin pernah saya sampaikan pada pelajaran yang lain bahwasanya Sabit ibn Qais ibn Syammas ini adalah sahabat Nabi yang istrinya itu minta cerai atau khulu. Nanti mungkin akan kita baca hadisnya ini. Nah, beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya Sabit ibn Qais ibn Syammas ini tidak memiliki wajah yang rupawan, artinya bentuk fisiknya itu tidak tampan, tidak ganteng, sehingga kemudian istrinya tadi itu meminta cerai kepada Nabi. Nah, demikian Ibunda Juwairiyah ketika menjadi budaknya Sabit itu pada saat itu tidak mau, maka datang ke rumah Nabi SAW untuk minta diganti, saya jangan sama dia gitu loh anunya, jangan saya diberikan kepada Sabit bin Qais ibn Syammas. Nah, ketika datang pada saat itu Nabi di rumah Ibunda Aisyah, kata Ibunda Aisyah, fama hiya waqifatun ala babi illa wa ana karihtuha. Dia ketika itu berdiri di depan pintu rumahku, kata Ibunda Aisyah, dan aku sangat membencinya gitu kan. Kenapa kok membencinya? Kanat imra'atan malahatan, beliau itu adalah wanita yang cantik gitu kan. La yanzuru ilaiha rajul illa akhadat nafsahu. Tidaklah seorang laki-laki melihat kecuali menginginkan dirinya itu sebagai miliknya. Maksudnya Ibunda Aisyah apa? Nanti kalau dilihat Nabi mesti kepengen gitu loh untuk menikahinya. Ternyata ketika sudah dibukakan, bertemu dengan Nabi dan kemudian disampaikan hajatnya Ibunda Juwairiyah, benar akhirnya Nabi menawarkan apa? Menawarkan mau nggak kamu kuberi yang lebih baik dari itu, yaitu kamu menjadi istriku gitu, kata Nabi. Nah, kata Ibunda Aisyah kan, ya kan benar kan, akhirnya dinikahi Ibunda Juwairiyah di tahun ke-6 Hijriah, istri Nabi 6 pada saat itu. Kemudian di penghujung tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW itu meminang Ummu Habibah radhiyallahu taala anha bintu Abi Sufyan, yang pada saat itu kedudukannya masih di Habasyah. Jadi Nabi mengirim surat dan kemudian yang menjadi walinya adalah Najasyi. Berstatuskan sudah menjadi istri Nabi, namun tempatnya itu masih di Habasyah. Masuk tahun ke-7 Hijriah, barulah rombongan Muhajirin Habasyah itu tiba di Madinah. Dan Ummu Habibah datang bersama dengan rombongan itu sudah berstatuskan sebagai istri Nabi SAW. Maka di tahun ke-7 Hijriah, 7 istri Nabi SAW. Di tahun ke-7 Hijriah ini pula terjadi pertempuran Khaybar. Nah, kaum muslimin Allah berikan kemenangan. Di antara tawanan Khaybar itu ada Ibunda Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, putri dari pembesarnya Bani Nadir. Nah, pada saat itu pula Ibunda Safiyah itu menjadi tawanan, jadi budak tawanannya Dihyah al-Kalbi. Kemudian Rasulullah disampaikan bahwasanya Safiyah ini adalah putri dari pemimpin kaum. Sudah sejatinya putri pemimpin kaum itu kalau dijadikan budak harusnya menjadi budaknya pemimpin kaum kita. Pemimpin kita adalah engkau wahai Rasulullah gitu. Maka ketika dijadikan dibeli oleh Nabi dari Dihyah al-Kalbi, ditebus dari Dihyah al-Kalbi dan kemudian menjadi budaknya Rasulullah. Rasulullah tawarkan, kamu saya bebaskan dari perbudakan gitu kan, dan pembebasan kamu dari perbudakan itu adalah mahar pernikahan. Jadi dinikahi oleh Nabi pula Ibunda Safiyah itu di tahun ke-7 Hijriah. Sampai di sini istri Nabi 8, belum 9. Baru kemudian ketika terjadi Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menikahi Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha. Yaitu setelah Fathu Makkah, Rasulullah menikahi Ibunda Maimunah, yang mana Ibunda Maimunah itu adik dari Ummul Fadl, ibunya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka istri Nabi pada saat itu sudah menjadi 9 istri pada saat itu, ummahatul mukmin. Nah, jadi demikian. Nah, maka perkiraan hadis ini terjadi ini setelah apa? Setelah Fathu Makkah.
Dan riwayat yang lain menyebutkan memberikan faidah kepada kita, hal ini, aktivitas ini dilakukan oleh Nabi di malam keberangkatan Nabi untuk melaksanakan Hajjatul Wada', yaitu di tahun ke-10 Hijriyah. Ini disampaikan pada riwayat yang lain. Namun demikian, ketika kita melihat kana yatufu, sekali lagi ada kana, baru setelah itu fi'il mudhari. Hal ini menunjukkan Rasulullah ini melakukan hal demikian ini tidak 1 kali 2 kali saja. Artinya pada beberapa kesempatan untuk menggilir 99 istrinya itu di dalam 1 malam saja dengan 1 kali mandi. Maka pelajaran yang kita ambil dari hadis ini apa? Yang pertama, karena hadis ini diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu di dalam bab Isyratin Nisa, artinya kita terlebih dahulu melihat faidah atau hukum yang terkandung dalam hadis ini yang berkaitan dengan pergaulan suami istri. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memperlakukan adil para istrinya. Dalam memperlakukan adil nanti akan kita bahas pada bab Al-Qasam. Jadi memperlakukan adil itu menggilir dengan adil. Masing-masing istri Nabi itu diberikan jatah bersama dengan Nabi dan melakukan hubungan badan dengan Nabi itu setiap hari 1 kali gitu loh. Itu tiap hari itu satu kali. Maksudnya 1 kali apa? 1 istri itu 1. Nah, nanti kita akan baca hadis Aisyah. Di kesehariannya Nabi SAW ketika menggilir, misalnya yang jatuh pada gilirannya giliran Aisyah, maka Rasulullah di hari itu hanya melakukan hubungan badan dengan Aisyah, tidak melakukan hubungan badan dengan istri-istrinya yang lain. Ini kebiasaan hari-harinya. Nah, untuk Ibunda Aisyah, beliau memiliki giliran hari itu 2, karena yang satunya diberikan oleh Ibunda Saudah kepada Aisyah, sehingga Rasulullah bermalam bersama Ibunda Aisyah itu 2 malam. Dan pada saat itu pula Nabi SAW juga melakukan hubungan badan dengan Ibunda Aisyah. Baru kemudian istri Nabi yang lain itu satu. Demikian ini kesehariannya. Nah, di beberapa waktu terkadang baru melakukan ketika berhubungan badan lebih dari 1 orang yang memiliki giliran hari pada saat itu, maka Rasulullah juga memberikannya kepada istri-istrinya yang lain sama rata gitu, 9-9-nya gitu. Jadi misalnya di hari itu merupakan gilirannya Ummu Salamah. Ketika Nabi melakukan hubungan badan, sudah memberikan haknya Ummu Salamah berhubungan badan dengan Nabi, misalnya pada 1 hari. Nabi kemudian ketika berhubungan badan dengan istri yang lain, maka Rasulullah memberikan juga kepada istri-istrinya yang lain di malam itu juga 1 malam. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh Nabi ini yang dikabarkan oleh Anas bin Malik dalam riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah, yang disampaikan, yang diriwayatkan melalui jalurnya Imam Qatadah. Imam Qatadah ini bertanya kepada Anas bin Malik, wahal yaqwa dzalik gitu kan, wahal yutiqu dzalik, apa ada orang yang mampu begitu gitu kan. Jadi 9 istri di 1 malam semuanya digilir untuk melakukan hubungan badan 1 persatu. Apakah mampu begitu? Ditanya oleh Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu apa gitu kan, kunna natahaddatsu annahu sallallahu alaihi wasallam u'tiya quwwata 30 rajulan. Kami ini berbicara, kami ini saling berbicara satu sama lain bahwasanya Rasulullah itu diberikan anugerah oleh Allah kekuatan setara dengan 30 orang gitu kan. Setara dengan 30 orang. Rasulullah diberikan kekuatan yang demikian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menunjukkan apa? Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi kekuatan fisik beliau yang Allah anugerahkan kepadanya dan kekuatan fisik untuk melakukan hubungan badan dengan istri-istrinya. Kemudian hadis ini menunjukkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lebih dari 4. Jadi khusus untuk Nabi saja boleh menikah lebih dari 4.
Setelah Rasulullah itu menikahi Ibunda Maimunah, yaitu istri yang ke-9 ini, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya itu di surah Al-Ahzab ayat 52. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam, la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Setelah ini tidak halal lagi bagi engkau menikahi wanita, wala antabaddala bihinna min azwaj, dan tidak boleh juga kamu menggantinya dengan istri yang lain. Artinya menceraikan yang ini dan menikahi yang lain nggak boleh, karena Allah sudah memilihkan yang 9 ini yang menjadi istri Nabi yang masih hidup sampai nanti Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah, yang akan menjadi ummahatul mukminin pada saat Nabi SAW nanti wafat. Allah sudah pilihkan yang 9 ini yang masih hidup sampai akhir hayatnya Nabi, menemani Nabi sampai akhir hayat nanti. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari segi fikih yang lain, hubungannya dengan fikih taharah, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang yang dalam keadaan junub melakukan aktivitas keseharian yang bukan ibadah. Dalam hal ini bukan ibadah sholat. Nah, di sini Nabi SAW ketika berhubungan dengan istri yang pertama kan sudah junub nih. Nah, Nabi belum melakukan mandi junub, tetapi melanjutkan untuk melakukan hubungan badan dengan istri yang kedua, terus sampai kemudian yang ke-9. Artinya pada saat Nabi melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya dengan istri yang lain, itu Nabi sudah dalam keadaan junub. Hal ini menunjukkan seorang yang dalam keadaan junub boleh melakukan aktivitas keseharian yang dia bukan ibadah. Hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam sahihnya bab bolehnya al-junub yamshi fil aswaq. Seorang yang junub berjalan di pasar. Yang ditaruh adalah hadis ini gitu kan. Terus kemudian kalau ditanya hubungannya apa gitu kan, hubungannya apa yamshi fil aswaq itu jalan di pasar dengan hadis ini, apa hubungannya? Jadi hubungannya adalah ketika Nabi SAW dalam keadaan junub selesai melakukan dengan istri yang satu menuju ke rumah istri yang lain, kan Rasulullah berjalan keluar rumah gitu loh. Nah, maka hal yang demikian ini sama dengan berjalannya seseorang keluar untuk menuju pasar atau untuk menuju tempat-tempat yang lain. Jalan berkeliling menuju tempat-tempat yang lain dalam keadaan junub itu boleh. Nah, di dalam bab yang sama juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, oleh Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam bab yang sama juga beliau mencantumkan hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah itu ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan junub langsung kabur gitu loh. Kabur itu menghindari Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mencari dan kehilangan Abu Hurairah. Setelah beberapa saat Abu Hurairah datang, baru Rasulullah tanya, "Aina kunta ya Abahir?" Kamu di mana tadi? Saya kayaknya melihat kamu, kok kamu tahu-tahu menghilang. Kata Abu Hurairah, "Apa inni kuntu junuban fakarihtu an ujalisak." Saya tadi junub, saya nggak mau ketemu sama engkau itu dalam keadaan junub gitu, kata Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan apa? Subhanallah, innal mu'min la yajnub. Subhanallah, seorang mukmin, orang muslim itu tidak junub, tidak najis, la yanjus. Subhanallah, innal muslim la yanjus. Seorang muslim itu dia tidak najis. Jadi orang yang junub itu tidak dihukumi najis. Dalam hal ini boleh melakukan aktivitas keseharian itu yang dia bukan ibadah. Nah, jadi demikian. Ini yang berkenaan dengan fikih taharah. Kemudian yang masih berkenaan dengan fikih taharah, bolehnya seorang junub itu mengakhirkan mandinya. Dia tidak menyegerakan mandi. Jadi ketika seorang dalam keadaan junub itu kan tidak langsung mandi setelah selesai hajat junubnya itu tidak mengapa. Kalau masih ada aktivitas-aktivitas lain yang dia bukan ibadah, yang tidak disyaratkan suci dari hadas, boleh diakhirkan. Sebagaimana tadi dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi mengakhirkan ketika semua sudah selesai melakukan hubungan badan bersama dengan istrinya. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menambahkan faidah dari hadis ini, bahwasanya
tubuhnya orang junub serta keringat yang keluar dari seseorang dalam keadaan junub itu bukan najis gitu. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan hukumnya adalah suci. Orang junub itu dia seorang muslim, hukumnya suci, dan keringat yang keluar dari tubuhnya itu pada saat dia dalam keadaan junub itu dihukumi suci. Kenapa? Karena Rasulullah itu melakukan aktivitasnya itu bersama dengan istrinya, bersentuhan kulit, melakukan hubungan badan itu dalam keadaan junub. Kemudian faidah juga dari hadis ini bolehnya mengabarkan aktivitas suami istri, hubungan suami istri dengan tidak mendetail gitu. Kemarin kan sudah kita sampaikan bahwasanya menceritakan aktivitas hubungan suami istri itu secara detail dengan mengumbar sir perkara-perkara yang harusnya dirahasiakan itu kemudian diumbar sedetail-detailnya. Ini adalah orang yang manzilahnya atau kedudukannya nanti paling buruk di akhirat. Inna syarran nasi manzilatan rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Kemudian dia menyebar luaskan, mempublikasikan aktivitas rahasianya itu kepada publik, kepada orang banyak. Nah, kalau skalanya demikian, hanya mengabarkan secara global, ini Rasulullah melakukan hubungan badan demikian saja, tidak secara detail, ini boleh. Dan kemudian yang juga menunjukkan hal ini, apa yang disampaikan oleh sahabat Jabir sebelumnya, kunna na'zil, kami seringkali melakukan azl. Nah, ini kan mengabarkan apa yang dilakukan suami kepada istri, kunna na'zil. Tetapi tidak secara detail, kaifiyatnya itu bagaimana prosesnya secara detail tidak disampaikan. Dan juga dalam hal ini ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan faedah yang sama tentang bolehnya menceritakan hubungan badan suami istri ketika ada hajat yang diperlukan namun tidak secara mendetail. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Aku keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Ila Quba, menuju Quba, hatta idza kunna fi Bani Salim, ketika kita sampai di perkampungan Bani Salim. Waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Itbana fasarakha bihi. Rasulullah itu berhenti di depan pintunya sahabat beliau Itban. Kemudian Rasulullah memanggilnya dari luar, fasarakha bihi. Ketika mendengar suara Rasulullah memanggil dari luar, Itban ini buru-buru keluar karena yang memanggil Rasulullah. Fakharaja yajurru izarahu, maka dia buru-buru keluar dengan terburu-buru mengenakan sarung gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalnar rajula, apa kami ini menyegerakan orang, maksudnya menjadikan seseorang terburu-buru untuk mengakhiri hajatnya gitu kan. Rasulullah tahu Itban ternyata sedang hubungan suami istri belum selesai. Rasulullah panggil dari luar. Maka Itban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aitar rajula yu'jalu 'an imra'atihi wa lam yumni madza 'alaihi. Bagaimana wahai Rasulullah ketika terjadi seperti itu, seorang suami yang dia hubungan badan sama istri kemudian terburu-buru demikian keadaannya, dipanggil tadi yu'jalu 'an imra'atihi, dia terburu-buru dipanggil sehingga dia terburu-buru mengakhiri hubungan badannya dan belum sampai mengeluarkan air maninya. Kewajibannya apa? Barulah di sini Rasulullah menyatakan innamal ma'u minal ma'i. Air itu karena sebab ada air. Ini di awal-awal dulu. Artinya wajib mandi kalau sampai keluar air mani. Kalau belum keluar air mani belum wajib. Ini awalnya. Nah, baru kemudian hukum ini digantikan. Begitu melakukan hubungan badan, keluar atau tidak keluar air mani, tetap wajib untuk
mandi sebagaimana disampaikan dalam hadits yang lainnya. Kiranya sampai di sini jamaah sekalian yang bisa kita pelajari dari hadis Anas ibn Malik ini tentang pergaulan Nabi SAW dengan istri-istrinya. Yang demikian ini menunjukkan hadis ini mengakhiri dari pembahasan tentang isyratin nisa atau tata cara bagaimana mempergauli istri, memenuhi hak dan kewajiban antar suami istri. Ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam 14 hadis ini. Adapun bab yang selanjutnya yang insyaallah akan kita pelajari adalah babus sadaq, bab tentang mahar, kewajiban memberikan mahar oleh suami itu kepada istri. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.